Bila setiap tempat adalah sekolah, maka setiap orang adalah guru. Satu orang yang mengajariku satu ilmu, dialah guruku. Itu kata Imam Syafi'i. Guruku, salamku ku haturkan padamu. Guruku, terima kasih segala jasa-jasamu. Kau gayut tanganku dengan mesra saat ku dalam gurita. Kau peluk diriku dalam hangat saat ku resah gelisah. Guruku, terimalah salam hormat dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah Madinah terasa dekat. Cakepnya mana? Bagi yang rindu ke tanah suci, cakep. Kalau salam dijawab belum semangat, mungkin belum sarapan ya. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada secawan tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku ke sini. Tepuk tangannya mana ya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziyarati Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Aminnya mana? Amin. Bapak, ibu-ibu, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah, Allahumma amin. Bukan karena bahagia aku bersyukur, tetapi karena bersyukur aku bahagia. Monggo untuk bikin status ya. Alhamdulillah, berbahagia sekali hari ini kita bisa berjumpa di sini. Kita bisa bersilaturahmi di tempat yang baik, orang-orang yang baik, dengan tujuan baik, dengan acara yang baik. Alhamdulillah, hari ini kita mengumpulkan kebaikan demi kebaikan, sehingga nanti akan menjadi kebaikan yang penuh keberkahan. Allahumma amin. Ini gaya anak muda, Pak. Mohon bersabar ya. Nah, hati-hati, aja nanti gerak-gerak kabeh. Oke ya. Alhamdulillah, monggo kita syukuri dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wujudkan syukur kita dengan mengangkat tangan. Yang punya tangan diangkat, yang punya saja, yang nggak punya nggak apa-apa ya. Ya, kita gerakkan tangan kita biar semangat, gerakan ke kanan ke kiri sambil ucapkan hamdalah. Alhamdulillah masih hidup, ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah menjadi orang beriman, alhamdulillah. Terus gerakan, ikuti instruksi saya, gerakan, lalu pegang dagu, dagu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ternyata pagi-pagi masih ada yang tidak tahu dagunya sendiri. Astagfirullah. Nah, ini makanya mari cara kita untuk menjadi orang tua bahagia, menemukan potensinya masing-masing. Jangan terpengaruh dengan apa yang dilihat.
Jangan lihat tetangga rumputnya lebih hijau ya kan, padahal rumput karet. Nah makanya urip itu mung sawang sinawang, mari kita syukuri. Seperti pepatah lagu, syukuri alfat yang ada. Ya, hidup adalah anugerah. Karena lu bayar orang atas kolom gula ya saya. Ya kurang. Maka kita bersyukur agar bahagia. Kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita cintai, tapi kita bisa mencintai apa yang kita dapatkan. Itu ya. Jadi nanti melihat kondisi anak kita, kondisi kemarin saya dapat ilmu dari guru saya, Dr. Iqbal. Masalah kita ternyata masalah orang tua selama ini 1 sampai 199 masalahnya uang gitu. Ternyata itu jadi masalah. Ada yang masalahnya karena tidak punya uang atau masalahnya kebanyakan uang ya. Jadi ada yang kebanyakan uang kemudian jadi kesana kemari rangena aja ya. Nah maka dari itu kita bersyukur dengan kondisi kita masing-masing. Insya Allah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi nanti mohon kita semuanya mulai dengan syukur. Kalau syukur sudah nanti juga sabar ya. Namanya nakih itu ya perlu kesabaran. Nah sambil dipakai doa Ustazah, doanya kok Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi nanti ustazah datang baru sampai rumah depannya langsung karena sudah baca doa Rabbis rohli sadri. Karena ini doanya Nabi Musa dan Harun ketemu Fir'aun. Ya kita bukan Musa, Harun, dan yang kita datangin juga bukan Fir'aun ya. Insya Allah nanti dimudahkan rezekinya oleh Allah. Pengumuman yang segera melunasi bayarannya insya Allah dimudahkan haji dan umroh, Allahumma amin. Siarnya nanti bisa ya semua grup ya. Nah, buat bapak ibu yang kesulitan masalah keuangan, kita bimbing dengan doa yang insya Allah memudahkan kita dapat rezeki. Karena ini intinya kan ini bahagia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadrika amman siwaka. Tiga kali ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadrika amman siwaka. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadrika amman siwaka. Itu artinya Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika, rezeki kita yang halal-halal saja. Karena yang halal sedikit maupun banyak insya Allah mencukupi ya. Wa aghnini, dan kayakanlah aku bifadlika dengan karuniamu ya Allah amman siwaka, dari selain engkau. Insya Allah doa ini insya Allah kalau diamalkan sungguh-sungguh, bila kita segera membayar hutang, nanti akan segera dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya punya pepatah dari guru saya, bila sumur sudah kering, insya Allah hujan akan segera turun, ya kan? Jadi kalau kita masih hidup di dunia, selagi kita segera menunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban kita, ya, menunaikan hak orang lain menjadi kewajiban kita, insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang yakin, insya Allah nek awake dhewe wong kebumen kudu yakin golokokin ya. Kalau kita sudah berniat membayar hutang, gunung kan mudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saboni, untuk dapatkan rezeki dari Allah Rabbul Izzati. Takbir. Itu semangat ya, terutama mak-mak itu yang sen kanan belok kiri ya. Nah, semangatnya luar biasa. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah bersyukur, mari kita bersalawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Apapun harapan jenengan, putrane kepingin pripun Pak? Soleh solehah,
sholawatin aja. Jadi kalau kita ingin berdoa, doanya diijabah, putranya solih, solihah, Allahumma amin, hafiz, hafizah, Allahumma amin, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, Allahumma amin, rezekinya halal, thayyibah, melimpah, barokah, Allahumma amin, bisa pergi ke Mekah, Madinah, Arafah, Allahumma amin, sepulang Mekah, Madinah, Arafah, isa tuku sawah, Allahumma amin, baru isa wakaf, infak, sedekah, Allahumma amin. Insya Allah itu sholawatin aja. Biyung kula umahe Prembun niku sering dongakele muga-muga rezekine berkah, iso tindak ning Mekah, mulih ke Mekah iso tuku sawah. Alhamdulillah sudah terkabul semuanya. Nah, makanya sholawat itu penting diamalkan sambil jalan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatu wa alaika. Nah, kalau dulu waktu saya ngaji di Yai Nasiruddin Perhubungan itu ada, saya tambahi ya, sholatu wa salamullah ala toha rasulillah, sholatu wa salamullah ala yasin habibillah. Du Gusti kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Du Gusti kula nyuwun akhir hayat husnul khotimah. Musik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkatnya diangkat, bermaksud diangkat. Niki SD Islam Al-Hikmah sedang meluncur ya. Nah nanti di beritanya gitu ya Mas ya, biar semakin viral, nanti semakin banyak yang daftar. Muridnya sekarang 300, besok insya Allah bisa 600. Allahumma amin, Allahumma amin, rezekinya lancar, barokah, Allahumma amin. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah bahagia baru sukses. Jadi kita ini mendidik anak bahagia, orang tua mulai dengan perasaan bahagia. Tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau orang tua bahagia, anaknya nggak mungkin diketai. Jadi kita bahagia, apapun masalahnya alhamdulillah. Tanggal 6 alhamdulillah, tanggal 15 alhamdulillah, tanggal 30 alhamdulillah. Itu bahasa Al-Qur'annya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Ingat Allah pada saat kaya raya, jame wae 11 miliar ya. Aku nanya jenenge lho, jenenge lho. Aku nyebut jalannya. Nah, orang yang sedang di atas, sedang di tengah maupun di bawah tetap ingat Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu kalau bahasa Inggrisnya, big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Ya, tepuk tangan dong ya. Itu pelajaran dari Ustadz A'agim. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang sulit, sesulit apapun kita tetap full. Big is powerful, medium is wonderful, small is beautiful. Itu tadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan ternyata begitu saya praktekkan, alhamdulillah tetap full semangat, full motivasi, full inspirasi, full senyum, Bu.
meskipun kadang nggak punya fulus. Karena kata orang Kudus, al-fulus yuhyi nufus, walabil fulus bika mamfus. Ngerti orang artinya ngerti kok gue ya. Al-fulus yuhyi nufus, duit nyenengke hati. Ra duit iki rasanya kayak mati ya. Nah, mampus. Nah, maka saya hadir ke sini dengan membahas semangat bahagia. Jadi apapun Pak, masalahnya apa? Bahagia itu. Alhamdulillah. Masalah kita ubah jadi Masya Allah. Masalah kita ubah jadi makalah. Makanya saya nulis buku saya itu masalah-masalah semuanya. Bagaimana kita mengubah masalah jadi makalah. Alhamdulillah gara-gara baca buku saya, ada orang yang awalnya, maaf, di Sulawesi Barat, seorang wanita usia 19 tahun hampir bunuh diri. Mungkin sekarang karena pinjol, karena benjol, karena judol, bahkan ada yang membunuh diri, sudah pacaran 5 tahun, membunuh pacarnya, dimutilasi. Ada ibu-ibu bunuh diri setelah membunuh anak-anaknya. Astagfirullah. Ada yang membunuh temannya satu kantor karena terjerat pinjol, cari uang 80 juta. Nauzubillah. Maka kita perlu mengokohkan ketahanan keluarga, suami istri yang kompak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, orang kepenak, tepuk tangan itu ada semuanya ya. Ya. Karena kalau bapak ibunya kompak, insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh dan akan bisa menjadi anak yang tidak mengalami pecah kepribadian. Karena memang kuncinya keharmonisan suami, istri, ayah, bunda itu akan menjadi semangat membentuk anak soleh, solehah. Tadi bapak ingin putranya soleh, ada 3 doa. Robbi habli minas solihin. Ya, monggo. Robbi habli minas solihin. Yang kedua, Robbis alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Monggo. Robbi habli Robbis alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Golei surat Ibrahim ayat 37 atau berapa ya. Nah kemudian yang terakhir, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itulah konstruksi urutan doa. 1 soleh, sing nomor 2 jejeke salat, sing nomor 3 dadi imam orang yang bertakwa. Nah, itulah urut-urutan. Kalau jenengan donga, urutan ini nanti dikabulkan satu persatu. Mungkin ditunda, mungkin diberikan dalam bentuk yang lain. Kita ingin punya harta kaya raya, tapi ternyata kita diberikan harta kesehatan, diberikan harta hidup yang sakinah, pas-pasan, rawopo, pas wayahe arep umroh, ana duite, Allahumma amin. Maka buat bapak ibu yang rindu Mekah Madinah, diangkat tangannya, yang rindu saja. Kita nanti akan bersalawat kepada Rasulullah di makam beliau, di Raudhah, kemudian ke makam Abu Bakar, kemudian Umar. Kemudian ketika saya menyebut Abu Bakar menurut bahasa Arabnya ya Abu Bakar. Memang kalau bahasa panggilannya Abu Bakar, tapi kalau ya Abu Bakar ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirkan hati jenengan di sana. Siapa tahu tahun 2025 atau 2026 kita diberangkatkan oleh Allah ya ke Mekah Madinah. Allahumma amin. Bahkan ke Arafah. Allahumma amin. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Lalu dari makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kita berjalan menuju Baqi sambil salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika
Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo. Bapak Ibu, saya usul buat panjenengan yang punya cita-cita buat dirinya, putranya, putrinya, anaknya, pasangannya, tolong jenengan di rumah masing-masing mulai dari hari ini punya laptop. Bukan laptop, nah ini. Jadi ini Bapak, ini bisa untuk menulis nama jenengan, lalu ditulis cita-citanya, harapannya satu persatu. Insya Allah menurut penelitian 70% dari apa yang kita tuliskan akan terkabul. Allahumma amin. Dan itu sudah saya buktikan, bahkan ada anak Wonosobo namanya Edgar Hamas, ya, dia menulis 100 cita-cita, lalu cita-citanya satu demi satu terkabul. Dan cita-cita nomor 35 kepingin ketemu Pak Solihin, qadarullah ketemunya justru di Madinah tahun 2018. Jadi murid online kemudian ketemunya offline dan jadi sahabat sampai sekarang. Mas Edgar Hamas, Wonosobo, putrane Pak Gatot. Nah, maka dari itu monggo kita ingin menjadi bahagia, salah satunya saya bisa bahagia karena iso nulis. Ono utang ditulis, iso bayar utang ditulis, ono rezeki ditulis, terus punya cita-cita ditulis, neng Australia tak tulis, neng Brunei tak tulis, dimana ditulis, kemana-mana ditulis. Alhamdulillah terus jadi motivasi diri dan orang lain. Bahkan saya nulis buku, anak-anak itu jadi senang. Nek buku baru anaknya boleh jeneng apa ora. Nah, makanya kenal dengan penulis, nanti namanya akan diabadikan di buku. Allahumma amin. Monggo tuku buku tak tulis tanda tangannya Allahumma amin. Nah, nih kita kenalan dulu. Siapakah Pak Sol? Pak Sol itu ya bapaknya ya. Nah ini Bapak Ibu, sekarang zaman media sosial, gunakan HP untuk membuat karya untuk nanti mendampingi putra-putri kita agar bisa terus menyala. Saya kuliah di kedokteran, kakak kelasnya Bu Etik ya, di Berkas ya. Saya ikut pelatihan FUI. Nah ini kalau saya nanya siapakah hero, jawabnya saya. Coba Bapak Ibu jadi hero. Siapakah hero? Saya. Siapakah hero? Saya. Ben semangat barokah ini mereka langsung rezekinya barokah kata amin ya. Ya, saya juga membimbing umroh, ini jamaah umroh 2022 ini bersama Pak RT, Bu RT. Ini bersama anak-anak muda di Karanganyar, Sumeraya. Ini dakwah kami di Australia Barat 2016 ya. Jadi menulis itu nanti membuat bahagia. Alhamdulillah bisa menjadi sarana mengedukasi diri dan orang lain ya. Ini bersama Ustaz Saleh, Ustaz dan anak tadi. Ini bersama Dr. Iqbal, pakar psikologi. Ini bersama Ustaz Wijayanto. Nah, saya guru TK. Nah, nanti kita toko 1, toko 2 ya. Saya tanya siapakah hero, jawabnya saya. Supaya Bapak Ibu jadi hero buat keluarganya. Siapakah hero? Siapakah hero? Semangat, siapakah hero? Merdeka! Ya. Hati-hati kalau listriknya jeglek. Ini bersama Ustaz Abdul Somad dan yang lain-lain. Ini Mas Edgar Mas ini. Saya sehari-hari jadi James Bond Pak, jaga masjid dan kebun. Ini walimah kakak saya di Oke ya, jadi kita perlu menyiapkan diri dari zero menjadi hero. Zero itu 0, radio popo, bahkan mungkin minus ya. Tapi setelah mengikuti acara ini langsung jadi hero. Apa hero? Siji, hidup enak, rezekinya oke ya Pak Arifin ya. Hero itu hidup elegan, rezekinya online. Jadi nengkirnya ternyata untuk kiriman komen di Allahumma amin. Maka mungkin setelah ini sudah jadi reseller Allahumma amin. Sudah sregep ini pun golek pintu rezeki. Karena ini jenengan duwe omah lampunya aja siji Pak. Nek iso akeh. Lampu siji murup ya, loro murup. Nek pasing siji mati, liyane sing murup.
sama kalau kita punya sumber penghasilan jangan cuma satu. Yo kadang yo macul ning sawah ning sawah, yo kadang yo makelaran, kadang yo ngedolke sawahe bapake warisan. Nah ini kita semuanya punya pintu-pintu rezeki, itulah hero. Hidup elegan, rezekinya online supaya jadi hero. Siapakah hero? Hero yang terakhir, yang gelem bayar utang yaitu happy ending full barokah alias husnul khotimah. Makanya insya Allah Rasulullah nanti ngendika siapa yang berhutang dan berniat membayarnya, maka Allah akan memudahkan rezekinya untuk membayar. Nah, tepuk tangan ya. Nah, utang ini sabar ya. Siapa yang berhutang dan berniat untuk tidak membayarnya, maka Allah akan mempersulit. Nah, baru kita masuk tema kenapa kita perlu parenting. Ojo ngantek kleru nyikat. Waktu saya di Banjarmasin ada yang kleru nyikat parenting. Pak, kalau diundang parenting itu yang datang sedikit, kenapa? Salah singkatan. Apa? Pertemuan orang tua tidak penting. Makanya ini alhamdulillah kata ini insya Allah ini menunjukkan dengan wong sing bener ihdinas siratal mustaqim. Kita berada di jalan yang benar. Nah, saya punya konsep bagaimana parenting itu mendidik dengan bahagia. Seni ini apa? Yo ono kalane tenang susah tapi ninggalnya tetap bahagia. Seni mendidik anak. Nah, ini mendidik anak adalah sebuah seni. Menikmati, inilah realitas generasi gawai yang mesti dikelola dengan cerdas. Sejak awal kita mesti meniatkan diri karena Allah tempat kita bersandar. Melakukan anak apa adanya, dia semakin buruk. Melakukan anak sesuai potensi yang dimilikinya, dia semakin baik. Ini bahagianya di sini. Melakukan anak sebagai objek, dia semakin jauh. Melakukan anak sebagai subjek, dia semakin dekat. Dengarkan suara hati putra putri. Wahai ayah bunda, sebelum mencabut rumput keburukan pada diri seseorang, terlebih dulu sirami akar kebaikan yang ada pada dirinya. Sebab bila ingin menghilangkan keburukan tanpa menghargai kebaikannya, nanti dia akan ikut lenyap tak tersisa. Berlaku adilah. Ojo kondelok salai kurangi. Tapi lihatlah secara utuh pada diri putra putri kita. Wujudkan mimpi buah hati dengan kesungguhan. Kita sebagai orang tua yang menginspirasi. Pak, yang jalur videonya Pak, yo tak kirim. Insya Allah saya baik hati ya. Nanti karena apa? Anak sekarang itu ada cara belajar dengan audio, ada dengan visual, ada dengan kinestetik. Semuanya perlu disyukuri. Ada dengan audio. Teman saya namanya Fauzil Adim, Muhammad Fauzil Adim, Ustaz. Dia dengan dibacakan buku oleh temannya, mantuk-mantuk, karo ngantuk, ning baku mudeng. Mungkin ada nanti putra-putri kita dibacakan buku. Ada kisah-kisah heroik pahlawan cilik. Umi, ambil inisialnya. Ini kisah para pahlawan. Bacakan. Anak yang belum sekolah, bacakan. Alhamdulillah tertanam dalam otak, tidur dalamnya, dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam bawah sadarnya, sehingga sejak awal dia sudah tertanam sebagai hero, sebagai pahlawan meskipun di tengah keterbatasan. Ada anak yang belajarnya dengan melihat, delok visual, dengan dia memperhatikan. Kor meneng, bapaknya bola-bali ngetik, bocahnya meneng, nih bapaknya lu mau ada nyekel laptop atau komputer zaman dulu langsung buka iso. Padahal dia tahu belajar kok delok kok. Kae. Makanya ada istilah dalam pendidikan children see, children do. Apa yang anak-anak lihat, itulah apa yang anak-anak perbuat. Maka hati-hatilah kita sebagai orang tua, jangan
memperlihatkan keburukan di depan anak, mempertontonkan akhlak yang tercela, karena nanti anak akan copy paste, langsung melihat live show, bukan hanya live streaming ya, tapi live show. Bapake padu, simbole padu, bapake miso fasih, nganggo kol-kola, nganggo makhrajul huruf, nganggo tajwid. Yes, lah. Nah, nanti anak-anak itu akan meniru, karena apa? Children see, children do. Ini anak belajar dengan melihat. Ada anak yang belajar dengan kinestetik, petakilan, mana ini mana munggah buat mudun anjlok nyemplung sepur. Itu dilakukan, tapi ada anak yang seperti ini, ternyata solusinya mudah. Saya pernah punya pengalaman anak yang kelihatannya kayak berapi lalu sana kemari, dikai puzzle, puzzle susunan, disusun sing apik, ternyata dia juara. Nah, maka buat anak kita perlu tantangan. Bahasanya perlu passion to mission. Arahkan keinginan, kebahagiaan, kesenangan putra putrinya dengan arah yang baik, misi baik. Anak suka main game, kelas 4 SD, pulang sekolah karena SD-nya sampai jam 4 langsung belayu, kepingin level game meningkat. Orang tuanya curhat sama saya, Ustaz, gimana anak saya ini pulang sekolah langsung pulang main game? Tenang Bu, tenang gimana? Gunakan semangat dia main game untuk naik level, yakni level kelasnya, level dirinya agar prestasi meningkat. Kalau kamu bisa main game, bikin game matematika, game pelajaran, game dakwah. Iya. Jadi ternyata bisa, dan itu sudah mewujud ada anak pintar bikin game matematika yang kemudian bermanfaat, bahkan masih SD sudah dijual gamenya tadi untuk bermanfaat banyak orang. Artinya apa? Orang tua bahagia melihat apapun potensi anak kita dengan cara tadi melihat secara positif thinking atau melihat secara bahagia. Ojo gampang susah. Pokoknya anake kaya ngopo wae digawe sing seneng. Anake pinter, alhamdulillah. Anake ra patek pinter ya alhamdulillah. Ngopo? Kon tunggu omah ya. Karena wong ra patek pinter biasanya malah dia banyak berbaktinya, kontribusinya. Tentu setiap anak masing-masing istimewa. Makanya siapa yang anaknya paling banyak di sini? Ada yang anaknya 6? Ya, 1 ya. Tolong usaha diambilkan buku episode heroik, beliau tak kasih hadiah. Ya. Banyak anak, banyak rezeki langsung ya. Setiap anak insya Allah akan membawa rezekinya masing-masing. Episode heroik pahlawan cilik, karena ada kisah 4 orang bernama Muhammad dalam satu tempat berdoa bersama, dikabulkan semuanya oleh Allah. Nah, inilah makanya setiap anak harus kita didik karena dia adalah amanah Allah. Dan setiap anak insya Allah membawa pintu-pintu rezeki masing-masing insya Allah. Nah, kuncinya adalah bagaimana bahagia. Ya, bahagiakan diri dengan seluruh apa yang dimiliki, putra putrinya disyukuri. Ya, bocah ilmu alhamdulillah rati pakani seminggu rapopo. Bocah dhuwur alhamdulillah kon dandan-dandan, bocah cilik alhamdulillah irit bahan. Ya, jadi semuanya alhamdulillah. Intinya seperti itu. Kita juga seperti itu. Tanggal berapapun, tanggal apapun tetap alhamdulillah. Monggo kita praktek sedikit ya. Tepuk alhamdulillah ya. Dan nanti tekan rumah langsung bisa praktek. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya katakan tepuk 1, aku sehat, ben sehat kabeh. Anda tangannya loro. Nek wong loro kroso ya. Nah, nek sehat loro kroso ya. Tepuk 1, set, aku sehat. Tepuk 2, set, aku cerdas. Ya, sini ya. Tepuk 3, set, aku sukses. Ya, aku sukses insya Allah. Siap, gerak. Duduk dengan tegak. Ambil nafas. Tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Dan dengan rangan ngantuk tak untuk kuping agak ya. Nah, jadi membuat bahagia. Nah, monggo ibu yang anaknya 6 ya. Paling besar kelas berapa?
Cucunya berapa berarti jenengan? Masya Allah, cucunya Pak nanti ini untuk cucunya bisa, untuk anaknya masih kecil bisa. Intinya kita menjadi orang tua nih mau difoto sama Ustazah. Nah, Masya Allah. Gara-gara cerita bisa keliling dunia Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk ibu ini ya. Nah, bagi yang mau pengen punya anak lagi silakan ya. Nanti biar ikut seminar lagi tahun depan ya. Sesuai dia betul. Oke, jadi saya itu salah satu yang ditanam oleh Mbah Mun Maimun Zubair bahwa mendidik itu rekreasi terindah. Ya, moga-moga nanti ada bukunya baru lagi. Jadi nanti Ustazah kalau saya kasih lagi ada buku baru lagi ya. Jadi mendidik itu rekreasi terindah. Satu hal yang sangat menyenangkan. Jadi membuat kita senang bergerak, kemudian beraktivitas anak iso tadi bisa soleh. Kesolehan itu prestasi Pak. Anaknya gelem ngaji, gelem sholat, bahkan sholat tidak perlu doya, itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya sebelum anak disuruh menghafal Quran, soleh dulu, baru hafal Quran. Maksudnya apa? Tanamkan dulu keimanannya. Kenapa kita harus soleh? Karena kita akan menjadi orang yang soleh. Jika kamu soleh nak, kamu beriman, bertakwa, maka Allah yang akan mencukupi rezeki kamu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz dan sudah saya tulis di buku-buku saya. Oke ya, jadi ini kuncinya dengan bahagia. Ya, apapun keadaannya. Maka alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Salah satu pemberian terbaik adalah kehadiran. Karena dengan hadir berarti kita telah memberikan sebagian dari hidup kita yang tidak bisa diambil kembali. Maka alhamdulillah jenengan bisa hadir secara fisik, juga jangan lupa hadir secara spiritual dengan selalu mendoakan. Anaknya mungkin ada yang dekat, jauh, doakan tadi. Anak kita mungkin sedang melanglang buana, sedang jadi ahli topan anak jalanan, sedang mengukur jalan, sedang jadi bangkoin. Anak kita sedang bepergian, kita juga bepergian. Saya jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Atau kadang simatupang, siang malam tunggu panggilan, tapi hadirlah dengan doa. Hadirlah secara psikologis. Ketika anak sedang sedih, kita pegang pundaknya, kita rangkul, kita dekap. Insya Allah nanti anak akan tumbuh menjadi anak yang sehat, lahir, batin, dunia, dan akhirat. Bahkan guru saya Ustadz Habibur Rahman El Sirazi menasihati Pak Solihin, ya Ustadz, kalau jenengan diundang acara hadirlah. Untuk apa Ustadz? Karena hadirnya jenengan sedang disyafaati, didoakan oleh banyak orang yang hadir juga. Allahumma amin. Maka monggo Pak, nanti kalau jenengan ada acara putra putrinya, acara anaknya pentas, anaknya wisuda, anaknya ada acara, usahakan luangkan waktu untuk hadir. Karena jenengan adalah sangat istimewa bagi putra putrinya. Nek jenengan berbuat baik pada putra putri jenengan, insya Allah nanti anak juga akan merasa bapakku betul-betul tulus, ibuku juga betul-betul tulus, meskipun sedang tidak punya tadi fulus, ya kan? Ya, merasakan bapakku tenanan, katanya bapakku radio apa-apa, nih bapakku ingin memberikan yang terbaik. Alhamdulillah, insya Allah anak akan merasakan kehadiran jenengan, ketulusan jenengan, dan itulah menjadi modal sehingga nanti dalam bahasa Nabi, kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan, begitu pula kamu akan diperlakukan. Masya Allah. Hari ini kita mendidik anak, mungkin susah payah, gula otak, kita mungkin kadang-kadang merasa lelah, tapi bismillah kita ubah lelah itu menjadi lelah. Mungkin kita merasa harus pontang-panting, banting tulang, memeras keringat, kalau ada yang keringat yang bisa diperas. Nah, insya Allah dengan kesungguhan dan berdoa pada Allah, nanti itu semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah, ikhlaskan, lemah teles Gusti Allah balas. Nah, maka di sini kita ingin menjadi orang tua, menjadi circle konco sing apik buat anak-anak kita. You are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. You are what you believe.
kamu adalah apa yang kamu yakini. You are what you do. Kamu adalah apa yang kamu kerjakan. Saya sama sekali jauh dari kesempurnaan. Saya berusaha menjadi orang tua semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kesanggupan kita. Anake iso golek beasiswa ya ora boleh kono le. Golek sekolah sing murah, sing penting kuwi iso sekolah kuliah, sing penting uripmu berkah, iso dakwah, iso ibadah, muga-muga istiqomah husnul khotimah Allahumma amin. Kita mengukur diri kemampuan kita. Yo muga-muga Bapak iso ngewangi semampune yo bi. Itu ya, makanya you are what you think, you are what you believe, you are what you do. Jadi terus anak-anak kita berikan cita-cita setinggi langit terus, tapi kita juga support. Bermimpilah nak, karena mimpi itu tidak perlu bayar. Makanya anak-anak kita kalau subuh bangun subuh, ada apa ya? Subuh itu ada dua pilihan: bangun untuk wujudkan mimpi atau tidur untuk melanjutkan mimpi. Iya toh, bangun subuh untuk bangun wujudkan mimpi, tangi, atau tidur terus ke mimpi. Nah, maka disinilah pentingnya circle yang baik. Seorang mukmin yang bergaul dengan banyak orang dan sabar atas tindakan mereka yang menyakitkan. Mungkin anak-anak sekarang itu bapaknya luwih wedi karo anake, bahkan menging anake nyekel HP ra iso. Dadi bapaknya sing tuku, simbahe sing tuku, ning sing menguasai HP anake. Iya tenang. Nah, maka sabarlah. Seorang mukmin yang bergaul dengan banyak orang dan sabar atas tindakan mereka yang menyakitkan itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah bergaul dengan banyak orang dan tidak sabar atas tindakan mereka yang menyakitkan. Maka saya mengusulkan Bapak Ibu bergaul dengan anaknya, kenali potensinya, temukan potensinya, dahsyatkan potensinya, manfaatkan potensinya. Ini anak pinter, soleh, soleha, ini soleh, iso pengajian, iso maca Quran, ya tolong sok-sok dikon maca Quran. Apa bi? Ambil isi pengajian. Nah, aku apa? Aku ngono kultum kuliah 7 menit. Terus kula apa bi? Kowe kok dadi imam. Ning aja suwe-suwe ya. Ya, undakane suwe-suwe ndak ando bubar. Nah, kowe kan wis hafal Quran, tolong imami salat tarawih. Ya, surat-surat pendek wae. Siap. Nah, akhirnya anak merasa bahagia, berharga, dihargai potensinya. Bisa jadi anak kita pinter, soleh, hebat, tapi ra tau dikon ngopo-ngopo. Nah, kon nyekel HP terus. Nah, emang. Nah, inilah berbagai pendapat, image atau pandangan, merek atau cap generasi yang sekarang. Apa saja? Jenenge warna-warna saiki bocah. Tiap tahun ganti jeneng. Ya, ada namanya anak Gen Z. Seusia anak saya yang sekitar usianya 20-an tahun. Ada yang sebelumnya milenial yang usianya sudah 30-an tahun. Ada lagi Gen Alpha, kontangi Alpha, konsekolah Alpha, pengaji Alpha, konsolat Alpha ya, jadi generasi Alpha. Kalenan, karena saya tadi berangkat naik kereta itu bocah cilik, wih, main game canggih banget. Sampai ada pernah aku di bandara ada anak main game sampai boleh-balik yang power bank kontak ganti. Jadi perjalanan habis waktu hanya untuk main game. Nah, bagi orang tua yang sadar tidak kemudian tutup, tapi anaknya diarahke. Nanti ada ceritanya. Nah, ini ada Gen Alpha, Gen Z, ada generasi tepung, gampang ambiar. Kan dari sini langsung mutung, langsung nesu, langsung ragel ngomong. Nah, atau lungo, atau nah ini bahaya. Nanti ada yang maaf, anak sekarang rentan dengan kasus bunuh diri ketika dia tidak didampingi dengan baik oleh orang tuanya. Makanya orang tuanya itu bahagia sih. Ojo wong tuanya stres, anaknya tambah melu stres ya. Generasi strawberry, generasi yang tampilannya ketok menarik, ketok menyenangkan, tapi kemudian gampang ambiar, rapuh di dalam, tampil di luar sangat kuat. Atau sandwich generation, merasa dibebani atas bawahnya. Aku udah kosong, karo sing mbok ngene ini karo bapakku ini karo adikku ini karo tanggoku ini. Nah, ya monggo kita didik bersama mereka, karena memang kunci pendidikan adalah pendampingan tadi orang tua ya, suami
membersamai, mendidik, membimbing istrinya agar solihah, kemudian istiqomah, husnul khotimah. Istri mendampingi suami, ojo ngerepoti, mas jamku kurang larang, mobilku kurang apik, piknikku kurang adoh, tasku kurang merek. Astagfirullah. Iya, istri itu mendampingi suami agar suami mencari rezeki yang halal, berada di jalan yang benar, istiqomah sampai meraih husnul khotimah. Dan tugas ayah ibu secara kompak membersamai putra putrinya, mendidik mereka. Kenapa? Ketika orang tua tadi harmonis, dalam riset psikologi 80% keharmonisan orang tua itu akan menyumbangkan ya keberhasilan dalam pendidikan. Jadi keharmonisan akan menyumbangkan 80% keberhasilan. Karena anak ragamannya bapak nesu arane simbo aja melu nesu meneng wae. Ojo malah ngegongi. Wah, kandhanono terus ayo. Kalau nuduhi gembreng, ayo ojo. Bapak nesu simbo meneng. Wes. Aku idem. Atau bahkan Pak aku tidak sadar bapak. Yes, ya, saya aja dibaleni. Si boy nesu ceramah 24 jam. Live streaming. Terus bapaknya menengah ese. Wis durung ki akeh tak siarke langsung. Nah, ini insya Allah nanti anak itu perlu ada tempat, jangan sampai orang tua mengeroyok anaknya. Bahkan bapak ibu sekalian, kalau anak bersalah juga dimaafkan. Wong kita juga pernah bersalah. Kadang kita perlu bercermin. Ojo-ojo kayak salah pumbien. Astagfirullah. Karena anak kita dan cermin kita. Kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, ada bagian dari kita yang perlu kita evaluasi, kita istighfari, kita perlu kembali kepada Allah dengan memperbanyak mohon ampun atas segala salah dan khilaf. Maka bahkan orang tua pun perlu meminta maaf kepada anak. Aku minta maaf, aku urung iso sesuai harapan, tapi aku akan terus berusaha. Nah, meminta maaf itu baik, memberi maaf itu lebih baik, saling memaafkan itulah yang terbaik. Nah, ini makanya nanti jenengan sama-sama duduk dengan anak-anak, ya suami istri duduk dengan anak. Nah, jeneng-jeneng mau sakjane orang penting. Yang penting jenengan you are what you think, you are what you believe, you are what you do. Karena apa? Jeneng sing bener ning Al-Qur'an ya anak iki saleh, generasi Qur'ani wis ngono tok. Tidak ada nama-nama lain. Karena nama-nama lain kadang menurut para pakar psikologi itu yang saya pelajari, kadang gue pembenaran. Kok orang makan nasi? Aku kan generasi alpha. Astagfirullah. Karena dia ikut dengan nama yang diberikan, merek atau julukan yang diberikan. Kamu anak hebat, kamu anak soleh. Mah, kok aku ketemu ustadz katanya anak soleh, ketemu ustadzah katanya anak soleh, ketemu kepala sekolah katanya anak soleh. Padahal aku sendiri solehin. Kok soleh? Solehin kok Pak. Oh iya wes. Jadi maksudnya itu doa anak. Oh no. Nah ini. Jadi nama itu doa buat anak-anak kita. Makanya kita syukuri. Nah ayatnya ini Bapak sekalian, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yasalladina law tarabu min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Sesuai tema kita, orang tua bahagia, anaknya sejahtera. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi Bapak sekalian, saya yakin gologokin, kalau kita bertakwa, Allah akan memberikan kita kehidupan yang bahagia, sejahtera. Allahumma amin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau keluarga kita bahagia, keluarga kita beriman, bertakwa, guyub rukun, gotong royong, wong do seneng. Masya Allah, jenengan kok keluarganya apik, yo tak undang seminar ning nggonku. Bayarannya piro? 2M. Kemen. Makasih Mas. Masya Allah.
bayarnya akan biangan 2M. Makasih Mas. Ono sing 10M. Madep marep mangan melu mertua mati melu marisi. 10M ya. Itu ya. Nah, jadi ya. Kita kuncinya adalah kesolehan orang tua itu akan menjadi sarana mendidik anak dan melindungi anak baik masih hidupnya, orang tua hidup, anak masih hidup, maupun ketika anaknya masih hidup, orang tua sudah mati tapi orang tuanya soleh. Maaf, sampai ada yang orang tua sudah meninggal duluan, anaknya masih hidup, bahkan anaknya belum pernah ketemu, lalu si bayi kondom. Le, aku ngerti ben bapakmu ya apik, sregep ngaji, sregep ibadah. Alhamdulillah kowe nurun bapakmu. Padahal anaknya belum pernah ketemu bapaknya, diasuh oleh kakeknya atau neneknya. Masya Allah. Maka inilah di dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad pentingnya kesolehan orang tua untuk menyiapkan generasi berikutnya menjadi dijaga oleh Allah. Dan itu ada dalilnya dalam surat Al-Kahfi ketika ada Khidir ketemu ya bersama Musa, itu memperbaiki dinding rumah yang hampir roboh karena di situ adalah milik orang yang soleh agar nanti anak-anak yang yatim punya warisan itu dijaga berikutnya. Masya Allah. Maka Syekh Ibnul Musayyib pernah mengatakan, bah jenengan wis tuwek 80 tahun kok isih sregep ibadah. Lalu beliau mengatakan, nah anakku, aku beribadah seperti ini agar Allah yang nanti akan menjaga kalian sepeninggalku nanti. Masya Allah. Imam Syafi'i pernah ditanya, ayah, aku sedih kehilangan ayah. Gak usah sedih dong. Ayahmu telah menghatamkan Al-Quran 4.000 kali di rumahnya. Ini makanya orang tua yang soleh itu akan menjadi ketenangan buat dirinya dan putra putrinya. Inilah yang nanti akan menjadikan orang tua tidak khawatir. Nah, tapi Bapak Ibu, kebaikan kita itu perlu ditransformasikan, perlu dididikan, perlu dikomunikasikan. Bapak kok sregep ngaji ngopo to? Inggo kowe le. Bapak kok sregep sedekah ngopo? Iki ya nggo awakmu juga. Masya Allah. Nah, karena kadang ada orang tua berbuat baik, anaknya nggak tahu maksudnya. Begitu bapaknya meninggal, wakafnya digoleki, dijaluk neng anaknya. Karena tidak ada komunikasi yang baik. Jadi nanti termasuk pendidikan itu Bapak Ibu, komunikasi karo anaknya. Pertama, kumpul-kumpul. Mungkin barang acara ini nggih, anaknya bisa kumpul-kumpul, jagongan. Sing nomor loro mangan-mangan. Baru jalan-jalan. Kayak kula zaman cilik kelingan terus ning waduk Sepor bulan Ramadan numpak sepeda, ondal boncengan tiba kok sepeda. Biar zaman biyen tahun 80-an Sepori Padang Jinglang. Weh, iki ning waduk ono. Siki si Padang ora rangen ya. Jadi ning piknik kok perempuan ning Sepor seneng banget. Ora perlu ning gembira lupa. Nah, karena disinilah pentingnya menciptakan, mendidikan, menyiapkan putra-putri yang sejahtera, soleh, soleha dan sejahtera, yakni mewariskan baik harta, iman, ilmu, amal maupun kebaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah datang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang paman dan juga sahabat 10 sahabat yang di jalan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang sedang sakit, Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan hanya putriku satu-satunya yang akan mewarisi. Dapatkah aku sedekahkan 2/3 kekayaanku? Kata Kanjeng Nabi, jangan, kokehan. Kalau separuhnya gimana ya Rasulullah? Jangan. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Sepertiga itu pun masih banyak. Jadi apa yang ingin ditegaskan oleh Kanjeng Nabi, sesungguhnya ya lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta. Cuma masalah kaya ini masalah mental. Karena bisa jadi anak dikasih uang banyak, miliaran, triliunan, tapi kalau tidak diberikan mental kaya, tangan di bawah juga nggak bisa. Nah, mentalnya harus mental kaya, tangannya di atas. Mental orang yang kaya bukan yang bisa membeli, tapi yang bisa memberi. Seperti ibu-ibu lagunya,
hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk ibu. Alhamdulillah. Tepuk untuk ibu, ditepuk ibu. Alhamdulillah. Nah, maka dalam ilmu Al-Quran ada istilah gini Pak. Ini sedikit ngaji ya. Al-ibroh bi umumil lafad la bi khususi sabab. Ambil pelajaran bukan hanya dari khususnya sebab tapi umumnya lafad. Berarti kita harus meninggalkan anak-anak yang sejahtera bukan hanya hartanya tapi juga dari sisi keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Maka kuncinya sejak dini perlu menyiapkan akidah keimanan yang kuat. Apapun yang kita lakukan perlu kita sandarkan kepada Allah. Monggo Bapak Ibu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar bahagia lakukan Bismillah. Angkat tangannya. Lagunya jangan lupa, janganlah lupa baca selalu Bismillah. Semangat. Jangan lupa, janganlah lupa baca selalu Bismillah. Sekali lagi ben hafal. Jangan lupa, janganlah lupa baca selalu Bismillah. Mau makan baca Bismillah, mau tidur baca Bismillah, mau belajar baca Bismillah, mau nangis baca Bismillah. Bismillah nama itu nangis lillahi ta'ala. Nah, jadi ini ya selalu baca Bismillah, insya Allah. Nanti kayak simba-simba ya. Mas, angkotnya mas, semela. Kalau mau coba Bismillah sampai cepatnya semela. Nah, sehingga apa? Dengan Bismillah sukses kita bersyukur dan tidak takabur. Dengan Bismillah belum diberi sukses tetap kita bersyukur dan tidak kabur. Artinya apa? Kita tetap berada di jalan Allah. Inilah mendidik akidah. Baca cilik ini pinter, mana? Tapi dia merasa ini suksesnya karena dirinya. Memanah 10-10-nya semuanya kena tepat waktu, tepat. Lalu oleh gurunya, ini namanya Muhammad Al-Fatih, gurunya Syekh X Syamsuddin. Ketika kamu sukses bukan karena kita mampu, tapi karena Allah izinkan. Nah, awake dhewe kuwi kudu sandarane Gusti Allah. Bukan kita yang membuat berhasil, tapi Allah yang mengizinkan kita. Kita bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik, kemudian berdoa, tapi Dia, Allah yang benar-benar melihat bagaimana usaha kita dan Dia menghendaki sukses kita. Jangan lupa, PT Muhammad Al-Fatih ya selalu bersandar kepada Allah. Ini penting sekali, mendasar sekali Bapak-Ibu. Nah, dari zaman ke zaman tetap relate ya kata anak muda. Orang tua itu hanya diamanai, pemegang amanah. Awake dhewe sementara Pak didik anak, hanya mengantarkan anak pada takdir terbaiknya. Makanya gini, saya usul Bapak, anak-anak ini kalau mau main HP, mau pegang HP itu perlu dijak omong. Kita harus nganggo HP pirang menit pirang jam. Perlu dijak komunikasi. Iki HP-ne Bapak Ibu, iki Bapak Ibu jualan online. Oh nek kowe dolanan terus ora iso dodolan malah kowe bayar go kris entek duite Bapak. Duite Bapak 1 miliar kada 100.000 piye. Arep bayar ning Al-Hikmah entek nggo tukoke beli online. Nah, perlu ada komitmen. Jadi orang tua itu pemegang amanah dari Allah. Saya pernah nulis di buku saya, tapi kayaknya udah habis sih. Amanah diamanai fitnah, anak itu jadi fitnah. Tapi kok diamanah kayak berat. Nah ini makanya kita harus belajar melaksanakan. Yang kedua, guru sekolah ini hanya pelaksana sementara. Sementara kok begitu lulus wis bar.
Ning sekolahan, ning omah tugasnya bapak ibu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kok sing ditakoni ning akhirat bapak ibu kabeh kok. Bapak ibu sekolah kok orang bayar-bayar, sing ditakoni bapak ibu. Namanya enggak bayar. Nah, karena diamanai yang dihisab itu orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bapak ke ditakoni kok ora simboke ya melu ya. Nah, itu simboke kan kompak ya. Ya. Jadi guru-guru itu hanya sekedar mendidik, mengantarkan. Nah, bantu jenengan. Maka dibantu bahagia, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Guru. Tadi sudah saya bikinkan lagu, ya. Guruku, salamku, ya. Nah, anak, nah ini, anak itu harus jadi subjek pelaksana, mengambil tanggung jawab 100%. Pak, anak PR, tenang. Bapak mujar amalan ya, ini kami. Ojo kaya kue. Tugasin anak. Pak, aku bijinya apa kok jadi ning kene elek ning rapot. Cek Pak, gurune tak labrake. Ojo. Lah kowe duwe datane, punya. Siapkan datanya, matur ke Bapak Ibu guru. Bapak Ibu ini data saya. Oh iya. Bapak Ibu salah input. Itu anak dilatih mengambil haknya dengan bertanggung jawab. Orang bawa bapaknya tenang weh. Itu sekolah anaknya bawa bapaknya sih. Nah, oh bapaknya terus. Maka ada namanya ayah sini. Pak aku reso sini, Pak aku reso sini. Akhirnya ayah sini terus Pak anaknya dolanan HP tok. Anak ngerti apa-apa. Nah ini kasihan sekali kalau anak dididik di sekolah itu dalam rangka dia berinteraksi sosial. Meskipun juga ada yang boleh homeschooling. Ada juga anak yang tidak sekolah formal, tapi sekolah PKBM juga bisa sukses. Itu semua sarana, ya. Jadi insya Allah kita anak intinya menjadi subjek. Jadi kalau anak jadi subjek, dia akan semakin percaya diri. Kalau anak jadi objek, dia merasa nggak percaya diri. Misalnya bapak jadi pegawai di sebuah perusahaan, bosnya nesu, targetnya tercapai, terus ditendang, goro-goro gue perusahaannya bangkrut, targetnya tercapai, bapak harus nesu bosnya rawanin loh. Kamu masih kowe orang mendukung, orang mendoakan. Simbol nesu rawani harus bapak, anak itu keplak, oh kowe ganggu aja. Anak ya nesu. Rawani karo simboe nendang kucing. Oh, kucing. Siapakah yang menendang kucing? Itu sudah ada gamenya. Saya nendang kucing bose. Nah, seringkali kita melimpahkan kesalahan sama orang lain. Kita sedang ada masalah. Aku bijine elek, tidak nolong aku ora gelem sok. Masalahnya karo bisimu kok nesune karo bisa kok. Nah, kadang-kadang kita salah menggunakan tidak tepat atau tidak. Nah ini makanya Bapak Ibu sekalian, anak ini dilatih. Kenapa dia harus nyapu? Dan menurut penelitian ini baru ya, anak yang mau mengerjakan pekerjaan rumah, bukan PR sekolah bukan ya, pekerjaan rumah yo nyuci, yo isa-isa, yo nyapu, itu ternyata lebih sukses dalam kehidupannya di masa depan. Monggo, jenengan pin anake sukses, tolong dilibatkan. Kayak tok KPT siap mah piro yo siji wong dene siji tok kayak ngono disapu latare, kayak ngono jogane, kayak ngono piringnya. Nah, saya alhamdulillah dididik dalam keluarga yang punya warung makan di Prembun, warungnya sami asih Pak Wiryo Tomo. Ben esuk kon newangi le wis subuh gawe ning masjid. Nah, sebelum buka warung kudu rapi sik mejane, jogane, wah, piringnya, gelasnya, buka warung dalam keadaan sudah siap siaga. Kata pepatah, orang yang gagal merencanakan, dia merencanakan kegagalan. Orang yang naik panggung tanpa persiapan, dia akan turun panggung tanpa penghormatan. Nah ini makanya anak itu dilatih siap-siap. Saya latih, anak saya nomor 1, 2, 3 juga akhirnya senang prepare, menyiapkan sesuatunya dengan baik, punya manajemen baik antisipatif. Nanti jelas seperti itu. Aku ada di stasiun, benora salam moco tiket ya, saya tarikin ya. Jadi saya dulu di stasiun moco tiketnya keliru Pak.
16.35, saya mau coba 16.55 tekan stasiun. Loh, Pak itu keretanya lewat tadi. Oh iya. Nah ini namanya kecerdasan literasi. Jadi ojo salah limoco 16.35 kok diwaca 16.55, rugi tuku tiket maning. Nah ini semuanya mulai dilatih, anak dilatih secara cerdas. Berikutnya orang tua juga harus melek literasi. Mari kita dengarkan suara hati anak yang sedang merintih, mengharapkan orang tua mendidik dengan didikan agama dan ilmu dunia. Ini pulutannya tekan jabitan yang gini. Ini pengantar aja. Wahai ayah dan ibu, dengarkan intihan anakmu. Ini harapannya anak agar sejahtera dengan keimanan dan ketakwaan. Mengenal Allah, mengenal Tuhan, pencipta diri ini. Gunakan kisah-kisah untuk mentarbiyah anak-anak. Jadi anak-anak dibacakan cerita akan lebih berkarakter kuat dan cerdas. Oke ya, saya cepetin ini karena waktunya terbatas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jadilah guru dan juga jadi orang tua yang inspiratif. Inspiratif apa? Ngongkon yang ra kerasa. Sapa sing urung adus, aku arep piknik, kudu adus kabeh. Ora ngomong adus. Sapa sing kepingin duit 10.000 sing wis salat arep tak kei duit 10.000 ya. Langsung anake wis cukup salat. Tapi itu harus nanti diluruskan. Jadi orang tua inspiratif itu menginspirasi tanpa menggurui, ngongkone ra ketara. Kuncinya apa? Merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, mendidik, bukan menghardik, membina, bukan membinasakan, bukan menghina, menuntun, bukan menuntut kudu ngene, tapi menuntun. Iki carane ngene le, ini carane kene duit 1.000, 100.000 aja dintek kabeh, dituntun. Iki sebagian ditabung, sebagian dipakai, sebagian menjajan. Itu menuntun, bukan menuntun juga duit sedino sak yuta kok rantai piro. Kakek kene tak sido. Nah, jadi ada anak yang perlu diketahui, perlu ditanamkan bukan cara mencari uang saja, tapi cara menghabiskan uang. Piye to? Wong duite raine kok menghabiskan. Nah, menghabiskan itu caranya mengelola uang dengan cerdas. Menghabiskan dengan ini dihabiskan akhiratnya, ini dihabiskan untuk masa depannya. Oh, berarti manajemen keuangan anak-anak perlu dilatih. Pak, aku pengen tuku motor sing anyar. Sik, latare ra cukup. Iki dhewe anggarane rung termasuk kuwi rung prioritas. Sing penting iso mangkat sekolah, malah kowe iso jalan kaki. Pak, aku kepengin sangune kurang, kepengin sangune ditambah. Aku mbien tau ceritai Pak Habibie ning Jerman kuwi, duite ra cukup iki malah kerep puasa Senin Kamis. Ning berarti malah cerdas. Iso wae ya Pak ya. Berarti aku tak puasa ben cerdas. Nah, alhamdulillah. Ini gara-gara cerita-cerita yang inspirasi, makanya bapaknya kudu seneng maca. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu senang baca buku enggak? Nah nih, ketoknya orang tahu nih. Nih senang baca buku, anaknya senang. Nih senang nyekel HP, anaknya senang. Nih kepingin senang anaknya baca buku, ya jangan mulai baca buku. Ini adalah masalah promosi ya. Tapi memang kenyataan itu tadi children see, children do. Nih bapaknya senang bola, ya anaknya senang bola. Bapaknya senang munggah gunung, anaknya senang munggah gunung. Karena anak itu kacang orang ninggalan jalan. Nah nih, bapaknya senang dodolan, anaknya senang dodolan. Nah, bapaknya senang dakwah, anaknya senang dakwah. Bapaknya senang nesu, astagfirullah. Nah, makanya mulai sekarang kita minimal, aku mau melu seminar
Aku rasa seneng maca buku ning kete kowe kete seneng kete nyelatu kowe. Sayang anak ya. Oke. Nah, untuk masa depan anak kita, siapkah? Ada agama baru. Sekarang Menteri Keuangannya baru. Agama barunya apa? Share, apa-apa di-share, bagi. Kadang-kadang terjebak hoax. Yang kedua, kolaborasi. Jadi kita tidak bisa sendiri. Ada rumah, sekolah, masjid, masyarakat. Itu harus bersama-sama membangun karakter. Untuk mendidik satu anak menjadi baik, soleh, perlu satu kampung anak-anak yang baik, soleh. Tapi untuk merusak satu kampung, cukup satu anak yang rusak. Artinya kok anak EDW iso soleh, soleha, Allahumma amin. Perlu guyub rukun, gotong royong, sinergis, bersama-sama. Tidak hanya sekolah saja, tapi orang tua. Pak Ustaz, anakku senengin ini, sampaikan kepada gurunya, supaya nanti bisa disinergikan informasi orang tua dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga ini action global. Ini apa? Apa yang saya lakukan di sini, yang kita lakukan di sini langsung streaming, langsung online, itu action global. Think globally, act locally. Jadi aksinya di sini tapi terpadu. Sama anak-anak kita, maaf Bapak Ibu. Anak-anak yang sedang misalnya menjara. Kemarin ketika kerusuhan itu langsung tersebar. Sekarang Gen Z di Nepal bisa meruntuhkan pemerintahan ketika pemerintahnya korup. Jadi anak-anak itu punya potensi yang luar biasa. Tinggal siapa yang mengarahkannya. Nah maka monggo putra putri kita hidup di zaman sekarang perlu kita dampingi, perlu kita ajak omong dari hati ke hati. Kita perlu arahkan kepada misi hidup yang baik. Nah yang keempat ini, perlu PR group, perlu teman, perlu lingkungan, perlu konco apik, perlu konco dolan bola, bocah hilang aja nganggo ransel cilik-cilik dari dinding, dari sepura dengan. Saya juga pernah bolang dari Kutoarjo ke Jogja untuk mencari buku ning pasar loaan, buku ning shopping center. Alhamdulillah, tapi pengalaman menyejarah untuk cari referensi sekolah. Nah, maka perlu anak-anak dicarikan teman main yang baik, lingkungan yang baik, mungkin tempat ya sarana yang baik. Insya Allah ini akan menjadi sarana kita. Nah, selanjutnya pentingnya kolaborasi. Arep gowo barang sing gede wong papat iki iso ni semut. Nyebrangi digotong bareng, bar kuwi dilewati bareng. Iso nulung wong akeh. Nah ini kolaborasi. Aja apa-apa dhewe. Meskipun jenengan iso ning aja jadi Superman, karena jenengan Superman ya. Nah, kita harus kerjasama Bapak Ibu bagi tugas. Nah, tugasnya bagaimana orang tua menginspirasi menciptakan circle yang sehat. Po itu untuk empowering, mendidik buah hati biar semakin senang. Aku bangga bapakku ra pinter-pinter banget ning dia peduli, dia sangat serius, dia sergap ibadah. Alhamdulillah. Nah, contohnya circle kamu, cermin kamu. Jadi koncone anak dhewe, alhamdulillah jenengan diberikan oleh Allah, kita semua diberikan circle yang baik di sekolahan SD Al-Hikmah, SD Islam Al-Hikmah. Semoga ini membuat kita menjadi orang-orang yang soleh, soleha, Allahumma amin. Terus istiqomah, Allahumma amin. Terus bisa husnul khotimah dan insya Allah nanti reuni akbar di jannah, Allahumma amin. Ini sangat mahal. Semoga nanti Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia menerapkan metode-metode pendidikan yang sudah terbukti mencetak karakter anak-anak yang soleh-soleha untuk membentuk Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Allahumma amin. Diwujudkan. Nah, jadi, hati-hati Pak. Baca buku, baca potensimu, baca hidupmu. Ini yang saya ceritakan. Sebelumnya saya hampir bunuh diri Ustaz. Alhamdulillah setelah menemukan buku The Way to Win, saya mulai mengerti tujuan hidup. Bolehkah saya berkonsultasi dengan Bapak? Jadi apa bedanya baca buku dengan baca HP? Baca HP, maaf, rapatnya perlu mikir. Apalagi cuma audio, video, singkat,
langsung tertanam kuat dalam pikiran. Sementara membaca buku perlu analisa, perlu mikir. Berarti membaca buku itu membuat kita ada otaknya bekerja. Makanya ada orang Indonesia ketika katanya itu dibawa ke luar negeri, orang Indonesia itu paling mahal. Nah, karena otaknya masih orisinil, jarang dipakai. Kalau nonton YouTube. Nah, lo Pak jangan bunuh diri Pak, agar amal Bapak abadi. Jangan putus asa Pak, baca buku Pak Saul, temukan inspirasinya. Yes, terima kasih murid-muridku, tidak ada alasan untuk patah semangat hidup. Saya akan mengubah hidup saya dengan banyak membaca buku inspiratif. Maka buatlah teman dan taman buat anak kita supaya nanti tumbuh kebaikan selanjutnya. Jangan salah memilih teman. Koncone kata apa ternyata mumpui ngomburi, jlomprongke, menjerumuskan. Astagfirullah. Nah ini Suli mati bunuh diri. Pak, aku jalan korbannya Pak. Yo. Kenali potensi, jangan disorientasi. Nah, jadi anak perlu dikenalkan dari mana kita, tidak kemana kita, untuk apa, tahu kelemahannya, bagaimana mengatasinya, tahu kekuatannya, bagaimana meningkatkannya. Ini pentingnya jadikan jagongan karo anak tak cepet ke situ ya. Ini Gohara juga meninggal dunia, bunuh diri setelah mengikuti tadi karena dibully. Makanya anak kok jadi dibully? Alah, monggo sing bully bapak ide ya. Jadi kadang-kadang orang tua bully anak itu si gendut, si krepek, si pesek. Astagfirullah, nggak boleh. Si hitam, si kurus, si mancung. Jangan sakiti hatimu, sesungguhnya hati kita tidak akan sakit kalau kita tidak mengizinkan. Kowe kudu tetep le, kowe arep dibully kaya apa wae, bismillah. Mulai dibulinya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau ada yang bully, nek ada dibulinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi menghina manusia berarti menghina Allah yang menciptakan. Ini Jong Do Dabin juga meninggal dunia gantung diri. Ini cerita cowok mati bunuh diri kayak ya. Nah, jadi jangan tertipu oleh masa muda. Berikutnya ini anak SD, ini untuk SD Alimah ya. Nah, cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri, munggah yang power, astagfirullah. Karena apa? Karena rentannya apa tadi? Mental health-nya. Jadi anak-anak sekarang perlu bapak-bapak yang sehat. Pak sehat Pak, sehat. Oh ya sehat-sehat. Jadi bapak ibu sehat dulu, karena biar bisa menyehatkan. Ya, karena kalau bapak ibu sehat, aku ada masalah. Waduh Pak, aku masalah ini masalah bareng. Ya, jangan sampai bapak ibu banyak masalah, kemudian anaknya melu. Terasa sekolah ya, sekolah saya dilarang apa-apa, boleh-boleh ditagih wae. Nah, bersiaplah untuk kecewa. Ning ngertenono, tidak semua orang senang dengan kita, tidak semua orang benci dengan kita. Berusaha menjadi orang terbaik, memegang prinsip kita. Siap, siap. Think fresh, do the best, get success, no stress. Wes, bablas angine. Nah, anaknya kudu ngono kowe. Kita dibesarkan untuk kurang jujur sejak kecil, sebab itu dalam komunikasi berlindung di balik 1000 topeng. Astagfirullah, mulai sekarang jujur. Pak jujur ya Pak, beda orang. Jujur ya, randuwe. Ya, ketahuilah manusia hidup dalam kehidupan palsu takut jika diketahui orang lain. Ada anak ya di luar negeri, anak ini minder, lalu oleh gurunya diberi tugas, siapa yang nanti membaca tulisan ini, kalau kertasnya kosong nggak ada tulisannya, semua boleh main. Ternyata semua kertasnya kosong. Jadi anak di luar negeri itu dididik percaya diri, dididik untuk menjadi dirinya masing-masing. Bahkan anak-anak itu kadang kon latihan lho, mau numpak mobil menggo ngetan pulang ono sing simbol-simbol teko monggo Bu. Nah, dilatih empati. Ono sing Mbah Kakung, Mbah monggo Mbah, kene sing nyekel kene. Itu latihan empati. Jadi sekolah di Jepang itu 20 muridnya, kursinya mau 10 nunggu, sing 10 ngadep gantian. Itu di sana ternyata luar biasa. Itu ada imam ya. Jadi 10 nunggu, 10 kayak ada separuh. Baik. Nah, kita seharusnya tidak diperbodoh dengan apa yang mereka katakan, tapi kita perlu mendengar seksama apa yang tidak mereka katakan, mengetahui
yang tersirat, bukan hanya yang tersurat, adalah lebih baik disisihkan atau ditolak karena siapa kita yang sebenarnya daripada diterima karena bukan kita yang sebenarnya. Jadilah anak yang berkarakter, siap diterima, siap ditolak, tapi menjadi diri sendiri. Insya Allah anak itu menjadi anak yang tangguh, insya Allah jadi hero. Siapakah hero? Nah, ojo bersedih Pak. Kita tanggal piro, kita tanggal 13, jangan bersedih ya. Ya, kalau kamu bisa mengalahkan kesedihanmu, alhamdulillah, tanggal 13 padahal tanggal 5 sentek. Nah, maka aku akan lebihkan dari sekarang. Nah, jangan kasih kendor. Ikhris ala mayatoka. Oke, moco. Nah, circle Bapak Ibu, anak-anak siji, kembalikan kepada alam, bukan alat. Saya punya ide sesekali itu neng rumah ramah HP, artinya HP ini beda guys. Yuk, tulanan, payu-payu, laku-laku, maam-maam, boy. Penak. Itu, wifi-nya dipatenin nih di wifi. Saya punya wifi. Manfaat circle yang baik, sehat fisiknya, oke kontrolnya, oke obai. Kemudian memberikan dukungan emosional, ono konco sing curhat, ono konco sing jak maem, aku maem dhewe ra nek kancane ra enak, mending enggak ngejak aja. Membangun rasa percaya diri karena akan ada semakin menghargai terima kasih, mohon maaf, nyuwun tulung. Circle. Mendorong tabiat yang baik, konco sing apik kuwi marake dhewe melu terpengaruh jadi apik, insyaallah. Carane prioritaskan teman yang baik, upgrade pertemanan yang sing elek-elek mulai dikurangi, ikuti komunitas lokal, yo apa yo, ini komunitas mancing mania, kicau mania, pola sholat mania, ini sholat mania, orang sholat, orang semangat, yes. Jadi di mana ada masjid saya akan sholat, ada di sholat, ngambil ini. Nah, circle yang baik bisa menghargai, bisa mendukung. Jadi orang tua anaknya kayak apa dihargai, didukung. Nah itu benar yang baik dan konstruktif. Ojo dinya, suaramu apik, apik nih orang bersuara. Orang anak suara ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata jalan Imam Medina, gue masya Allah. Saya pernah jadi imam di Medina Pak, imami jamaah umroh, hamba. Jadi kalau bocah suaranya apik harus diarahkan. Coba rekaman. Ternyata orang kerekam. Circle yang baik punya visi yang mulia, misi yang bermanfaat dan memiliki nilai. Jadi apa di sekolah ini cocok ini circle apik Allahumma amin. Makanya kedok tular Pak, ben koncone akeh. Iso nek wacane akeh bayare iso murah Allahumma amin. Doa itu beasiswa Allahumma amin. Iya, nek koncone akeh susi kan tuarake penak. Koncone sithik sing nganggo sithik tok. Circle yang toksik. Nah, nek jenengan sering ganggu, lemong, nimbrung, bicara sendiri. Nek aku ini orang bicara sendiri loh. Circle yang toksik ingin mengendalikan, simboke mengendalikan. Bapake rento lunga kancing lawange awas. Nah, ini mengendalikan. Ingin terlalu mendominasi, bapak sholat gawe pendung, memancing amarah, ganggu wae, bully, usil. Circle yang toksik menciptakan ketergantungan negatif, pragmatis so NPWP nomor piro wani piro ya. Senenge mata duitan, oportunis, cuma cari keuntungan, parasitisme, gandul. Nah ini Ustaz Salim Afila, ini Pak Soleh, ini Mas Zaki, ini Mbak Mahroji. Nah, mensahabatkan relasi jadi anak ide kaya sahabat tiga dulu deh. Nah, sebaik-baik teman adalah mengingatkan untuk senantiasa taat. Ini sudah mau waktu sholat, ya. Nah, terima kasih ya. Jika Anda puas, sampaikan kepada yang lain. Jika Anda kecewa, sampaikan kepada kami. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter ya. Jika ingin inspirasi berlanjut, hubungi kami. Solihin Abu Izidin Zero to Hero. Siapa Hero? Nah, ada 15 menit. Kalau yang mau tanya, monggo ini ojo melangel. Ya, jadi bolo dewi ojo melangel ya. Jadi saya bikin pantun tak kayak gini dengan benar. Jadi pantunnya apa? Kali, makanya saya penulis, makanya tak tulis.
Antune dhewe lali. Cakep sih, Pak. Tuku wedang numpak sepur. Saking Sragen arah Kebumen. Sugeng enjang sanak sedulur kata syukur aja kelalen. Ya. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Ya. Monggo Ustaz. Ampun angel-angel nggih. Oke. Bapak yang baik harus berlari mendekati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz mengatakan orang tua juga perlu minta maaf pada anaknya. Ya. Itu langsung saja pertanyaan. Tujuannya untuk apa Ustadz? Jadi gini Pak, kadang kita orang tua salah menilai anak. Ya. Ini belum melihat secara utuh tentang kondisi anak, baru mungkin asumsi atau kira-kira yang kadang wis gue mau begini ya, padahal ternyata aneh apa nih, atau kita menganggap anak kita bisa ternyata tidak bisa, kita perlu minta maaf. Saya pernah, anak saya pergi pagi jam 7 sampai jam 12 mulai bali-bali, nanti duhur bali-bali, saya kemudian rotok dongkol, terus bentra dongkol banget mau Quran nanti setengah loro duhur. Kemudian anak saya bali numpak motor karena dia di pondok. Saya masih marah. Kemudian setelah itu anak pergi ke pondok, diantar. Tapi saya antar ya sampai jalan raya, nggak dapat, ada diantar lagi oleh uminya. Nah ternyata anak itu saat mengenalkan di pondok tulis, Abi saya minta maaf, tadi saya mainnya kelamaan. Nah setelah saya main, tadi saya ziarah ke makam Mas Daris karena Abi jarang ngajak ke makam. Sebelum saya salah merasa, ternyata anak saya yang saya juga main saja ternyata dia juga berbeda. Saya tadi baru mau Quran yang makam ketiduran. Maaf ya Bi, astagfirullahaladzim. Maka saya langsung menyusul dari rumah saya ke pondok 12 kilo untuk merangkul minta maaf. Karena bisa jadi ada anak berbuat baik, melakukan kebaikan kita tidak mengenali. Nah maka perlunya tadi dari hati ke hati untuk saling membuka diri, memaafkan. Demikian, jadi insya Allah penting nanti kita belajar meminta pendapat. Kayak Nabi Ibrahim minta pendapat, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Wahai ayahku sayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan untuk panjenengan. Niscaya insya Allah engkau akan mendapatiku anak yang sabar. Insya Allah. Komunikasi musyawarah ya Pak. Insya Allah nanti maksudnya supaya kita kompak, bapak dan anak bisa kompak. Matur nuwun sudah ada. Saya stop dulu atau langsung masih lanjut ya, monggo nggak apa-apa. Karena di Pondok Botol itu duhurnya jam 1, sini insya Allah jam 12 pas saja. Monggo biar dan nggak tanggung. Monggo Pak. Ampun sulit-sulit, insya Allah intinya meminta maaf baik, memberi maaf lebih baik, saling memaafkan itulah yang terbaik. Maksimal jam 12 ya. Monggo. Masih dibuka kesempatan buat Bapak Ibu, mumpung ada kesempatan. Ya, nanti kalau nggak sempat tanya boleh baca bukunya saja boleh ya. Nanti ada nomor HP-nya tadi di sini, bisa dihubungi, bisa konsultasi karena saya juga memberikan konsultasi baik secara online maupun offline, datang ke rumah. Ada yang Bapak Ibu curhat, kemudian minta nasihat untuk dirinya dan anaknya. Dan mumpung sini ketemu, Sragen Kebumen kan ya lumayan 3 jam Pak Syukur. Monggo Pak. Ustaz, kalau nggak ada kata Ustazah nggak boleh mengada-ada. Ya, karena sudah tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semua Ustaz. Iya. Kalau saya ambil garis merahnya tentang kebahagiaan